Ya, topik kali ini tentang gaya magnet ya. Gaya magnet yang bekerja pada sebuah muatan yang memotong medan magnet. Nah, garis medan magnet itu biasanya digambarkan dengan tanda panah. Kalau misalnya di sini kutub utara, di sini kutub selatan, maka nanti garis B itu medan magnetnya dari utara ke selatan. Nah, untuk ini apabila misalnya sebuah elektron bergerak memotong medan magnet ini, maka dia akan mengalami gaya. Ya, dia mengalami gaya dan dia tidak mungkin akan lurus, dia akan berbelok ya. Nah, bagaimana cara menentukan arahnya? Nah, kita lihat dulu kaidah tangan kanan yang berada pada gambar berikut. Nah, kalau medan magnetnya ini digambarkan oleh jari yang 4 ini, kemudian ada muatan yang memotong Q, muatan ini positif ya. Nah, kalau muatan positif gunakan kaidah tangan kanan, kalau negatif nanti tangan kiri. Nah, ini punya kecepatan V ya, punya kecepatan V. Maka dia akan mengalami gaya Lorentz ke atas. Sehingga nanti kalau misalnya lewat dia kemari, maka dia akan bergerak ke atas gini. Nah, itulah gaya magnet yang dialaminya. Untuk kasus soal ini nomor 1 ini kita hanya menghitung berapa kecepatan dari partikel itu. Kalau arah kemana dia nanti gaya magnetnya masih belum disinggung. Coba kita mulai ya, kita hapus lagi nih. Nomor 1, partikel alfa bermuatan 2E, di mana E 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom bergerak di dalam medan magnet homogen 0,2 Tesla. Arah gerak partikel normal terhadap medan magnet dan partikel mengalami gaya magnet sebesar 3,84 kali 10 pangkat min 14 Newton. Laju partikel alfa itu berapa? Nah, di sini ada kata-kata normal terhadap medan magnet. Kalau normal itu artinya tegak lurus ya. Tegak lurus berarti sudutnya 90 derajat. Jadi ini nanti kita lihat semua simbol-simbol yang ada di sini B, F dengan kecepatan V di sini, ini akan saling tegak lurus ya. Itu namanya normal tegak lurus. Nah, persamaan yang kita gunakan untuk gaya Lorentz itu adalah F sama dengan B kali Q kali V. B itu medan magnet, F gaya Lorentz, Q muatan, V-nya adalah kecepatan atau laju. Nah, ditanya di sini laju, berarti kita tulis rumusnya V sama dengan F per B kali Q. Maka kecepatannya nanti di sini ada 3,84 kali 10 pangkat min 14 Newton per. Nah, di sini muatannya dan medan magnetnya sudah ada, tapi ingat muatannya itu adalah 2E, di mana 1E 1,6. Berarti kalau 2E 3,2 kali 10 pangkat min 19. Kemudian medan magnetnya adalah 0,2, berarti kali 2 kali 10 pangkat min 1. Nah, kalau kita kalikan nanti 3,2 dengan 2 itu adalah 6,4. Sementara pangkatnya ini min 20 ya. Berarti kalau kita tulis secara sederhana dulu, V sama dengan 3,84 kali 10 pangkat min 14 dibagi 6,4 kali 10 pangkat min 20. Ya, kalau kita lanjutkan ini dengan ini nanti ini naik ke atas jadi plus, maka hasilnya nanti adalah 3,84 dibagi 6,4 baru nanti kali 10 pangkat 20 kurang 14, 6 meter per second. Nah, kalau kita bagi nanti ini bagi ini hasilnya adalah 6. Berarti nanti di sini 0,6 kali 10 pangkat 6 atau sama dengan 6 kali 10 pangkat 5 meter per second. Inilah kecepatan partikel itu. Berarti jawabannya adalah alfa. Ya, soal selanjutnya, partikel bermuatan listrik Q minus 0,04 kolom bergerak masuk ke dalam daerah bermedan magnet seragam B dengan kecepatan 2 kali 10 pangkat 4 meter per second seperti gambar yang tegak lurus terhadap B. Akibatnya partikel tersebut mengalami gaya magnet sebesar 400 Newton. Dapat disimpulkan bahwa medan magnet B itu sebesar berapa dan arahnya kemana. Nah, kita lihat di sini muatannya minus.
Ini elektron ini adalah minus. Nah, arah kecepatannya kemari ya. Maka nanti kalau ketemu dengan soal yang elektron memotong medan magnet, gunakan kaidah tangan kiri. Ini menyatakan gaya Lorentz-nya, ini medan magnetnya, dan ini menyatakan arah kecepatannya. Nah, persamaan yang kita gunakan sama aja ya. Pertama kita lihat dulu arahnya ya. Nah, arah di sini ada X, Y, Z, diagram Cartesius. Sementara elektron itu, ini muatan minus, itu bergerak ke arah kanan. Kemudian gaya Lorentz-nya itu ke bawah. Berarti gaya Lorentz-nya itu kalau ke bawah, ini nanti arahnya ke min Z ya, min Z. Kemudian untuk Y-nya kemana? Maka dengan menggunakan metode ini, kalau kita balik telapaknya, itu V nanti jadi ke sini, maka nanti arah itu adalah sejajar sumbu ini dia. Ya, ini dia. Jadi berarti nanti ini sejajar sumbu Y. Nah, Y-nya positif. Kalau dia kemari, itu adalah Y negatif ya, min Y. Berarti Y positif ada berapa kemungkinan? Kemungkinannya adalah ini, atau ini. Tapi ini udah pasti salah karena dia sudah ada sumbu Z. Berarti antara 0,5 Tesla dan 1,5 Tesla. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan. F sama dengan B kali Q kali V. V-nya kecepatan. Muatannya ini negatif ya, tapi dalam perhitungan tidak perlu kita buat ya. Nah, sekarang kita putar. B sama dengan F per Q kali V. Berarti B sama dengan 400 dibagi dengan Q-nya adalah 0,04 kolom. Berarti 4 kali 10 pangkat min 2, dan kemudian kecepatannya adalah 2 kali 10 pangkat 4. Nah, ini coret kemari, ini 10 pangkat 2. Nah, kemudian di sini ada 10 pangkat 2, 10 pangkat 4, berarti 10 pangkat 6, naik ke atas jadi 10 pangkat min 6. Berarti nanti B sama dengan 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 6 per 2. Nah, berarti kalau kita anggap di sini ada angka 1, boleh aja 1 per 2 itu 0,5. Berarti 0,5 kali 10 pangkat min 4. Nanti hasilnya adalah sama dengan 0,5 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Maka jawabannya adalah Charlie.